Nah, karena masih banyak banget konten kreator yang belum paham dengan pembuatan konten dari aplikasi Instagram. Nah, di sini saya akan mengulas kembali pembuatan konten untuk YouTube Short yang videonya itu berasal dari aplikasi Instagram. Dan di sini teman-teman pasti sudah memiliki aplikasi Instagram masing-masing. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk membuat konten itu untuk dijadikan konten di YouTube Short ataupun di YouTube video panjang itu jangan asal upload dan jangan asal download, teman-teman. Dan itu pun harus melakukan dari segi editing terlebih dahulu agar videonya itu tidak sama dengan video yang aslinya. Nah, intinya itu harus menjadi video baru dan berbeda. Nah, tentunya teman-teman harus memiliki skill editing. Nah, dan di sini saya akan memberikan tutorialnya step by step dari pencarian konten sampai editing agar teman-teman paham. Simak videonya dan jangan di skip-skip. Nah, tetapi sebelumnya teman-teman harus bantu channel saya terlebih dahulu dengan like, komen, dan subscribe agar saya juga lebih semangat lagi dalam memberikan ide konten lainnya kepada teman-teman semuanya. Nah, oke, untuk tahap awal di sini teman-teman tinggal download Instagram kalau yang belum memiliki Instagram. Nah, semisal yang sudah, di sini teman-teman tinggal login saja. Dan langkah selanjutnya di sini teman-teman tinggal cari video apa yang ingin teman-teman dijadikan kontennya. Nah, karena di Instagram ini banyak sekali video-video yang bisa teman-teman gunakan dan diedit kembali untuk dijadikan konten di YouTube teman-teman semuanya. Nah, oke, di sini kita akan mencari videonya. Nah, di sini teman-teman bisa lewat tonton reel lainnya untuk mencari videonya. Nah, di sini teman-teman tinggal cari saja videonya yang ingin teman-teman gunakan. Nah, semisal teman-teman tinggal scroll saja, tinggal scroll dan cari video yang menarik. Nah, tetapi semisal teman-teman ingin mencari semisal tutorial atau apa, nah di sini tinggal masuk ke pencarian dan di sini juga banyak sekali tersedia video-video yang bisa teman-teman gunakan. Dan teman-teman bisa mencari videonya dengan cara kalian mencari dengan diketik, teman-teman. Nah, semisal di sini kreativitas ataupun apa. Nah, tetapi setelah saya riset, kebanyakan Indonesia itu lebih suka seperti tutorial. Nah, semisal seperti ini, teman-teman. Ya, intinya itu seperti konten-konten yang aneh, teman-teman. Nah, contohnya di sini saya akan menggunakan konten yang ini. Nah, konten yang ini di sini teman-teman tinggal cari saja konten yang menurut teman-teman itu menarik penonton. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menggunakan konten yang ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita itu perlu mendapatkan video ini. Nah, di sini teman-teman tinggal salin tautan dan simpan videonya dari Google Chrome. Nah, setelah teman-teman mendapatkan videonya, nah di sini kita masuk ke bagian tahap editing. Nah, di sini teman-teman masuk ke aplikasi editing yang biasa teman-teman gunakan. Nah, di sini teman-teman masuk proyek baru dan masukkan videonya. Nah, untuk tahap pertama, di sini teman-teman pilih rasio aspek. Nah, pilih yang 9:16. Nah, ini kan videonya menjadi ukurannya sangat kecil, tidak pas ke layar. Tetapi tidak apa-apa, nanti kita kasih teks agar lebih menarik, teman-teman. Nah, setelah seperti ini, di sini teman-teman bisukan audio aslinya. Nah, ini kan masih ada audio aslinya nih. Bisukan audio. Nah, setelah dibisukan, teman-teman masuk
tekan yang bagian videonya dan pilih ke transformasi. Nah, yang ini, dan pilih yang cermin. Nah, setelah seperti ini sudah menjadi langkah yang berbeda. Nah, setelah seperti ini kan untuk video short, dan di sini ini durasinya 1 menitan nih. Nah, ini bisa menjadi 2 video konten. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih konten mana untuk yang pertama. Misal ini di bagian lampu nih. Nah, teman-teman tinggal pilih dan tinggal dibagi dan hapus bagian belakangnya semisal tidak ingin terlalu panjang. Nah, setelah seperti ini teman-teman tinggal pengisian suara. Nah, untuk pengisian suara di sini alangkah baiknya teman-teman dengan suara asli teman-teman semuanya. Ya, walaupun semisal teman-teman masih malu untuk mengeluarkan suara asli teman-teman, tetapi itu akan lebih baik untuk masa depan channel kita, karena YouTube itu memiliki pendeteksi suara. Nah, jadi hati-hati semisal teman-teman menggunakan sound atau background yang ada klaim hak ciptanya, itu akan berdampak tidak baik kepada akun channel YouTube kita nantinya. Jadi lebih bagus menggunakan suara asli kita. Nah, untuk menggunakan suara asli kita, di sini teman-teman pilih yang audio dan pilih yang rekam. Nah, yang ini. Nah, di sini teman-teman tinggal lakukan pemahaman terlebih dahulu tentang video ini. Pahami sampai benar-benar paham. Nah, setelah teman-teman paham, di sini tinggal penambahan suara, langsung tekan rekam. Nah, yang ini teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya seperti ini. Nah, saya mencontohkannya seperti ini kurang lebihnya untuk contoh teman-teman. Nah, semisal ini pengisian suaranya itu lebih panjang, karena saat penjelasan kita itu kan masih memiliki kata-kata yang lebih panjang. Nah, di sini untuk tahap penambahannya, di sini teman-teman tinggal duplikat saja. Nah, di sini duplikat. Nah, langkah selanjutnya di sini teman-teman tinggal klik bagian videonya dan pilih yang putar mundur agar videonya itu seperti menyambung teman-teman. Nah, putar mundur yang ini. Nah, ini tunggu sampai proses membaliknya itu selesai sampai 100%. Nah, setelah selesai di sini tinggal sesuaikan dengan durasi videonya atau durasi pengisian suaranya. Nah, semisal di sini dihapus dan di sini videonya sesuaikan. Nah, setelah seperti ini, nah ini kan di bagian atasnya ini masih kosong. Nah, agar ini lebih isi, di sini teman-teman tinggal penambahan teks, tambahkan teks. Karena ini kan video ide kreatif, nah, tinggal ketikkan saja ide kreatif seperti itu. Nah, di sini teman-teman tinggal ketikkan ide, nah ide kreatif seperti ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman tinggal berikan gaya ataupun font huruf. Nah, bisa pemberian warna biar lebih intinya lebih bagus lah. Dan di sini teman-teman bisa penambahan ajakan subscribe. Nah, di sini teman-teman tinggal ketikkan saja subscribe. Nah, seperti ini. Tinggal sesuaikan di bagian tengah. Nah, setelah seperti ini tinggal panjangkan tulisannya sampai ke akhir video. Nah, yang atasnya lagi.
Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa langsung ekspor videonya. Nah, tinggal ekspor dan upload di channel YouTube teman-teman semuanya. Nah, oke, mungkin cukup sekian tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih.